Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema tentang diagnosis kesulitan belajar. Apa saja materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini? Yaitu meliputi konsep dasar, langkah-langkah, dan tindak lanjut diagnosis kesulitan belajar. Sebuah proses belajar mengajar di dunia pendidikan tidak selamanya mengalami kelancaran. Selalu saja ada hambatan dalam proses tersebut. Kesulitan belajar tersebut akan berdampak pada penurunan prestasi akademik dari peserta didik. Lalu, bagaimana cara mengatasi dampak tersebut? Dampak tersebut seharusnya dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti diadakannya penyelidikan terhadap penyebab kesulitan belajar yang terjadi pada peserta didik agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam menangani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Lalu, bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk diagnosis kesulitan belajar? Tindak lanjut yang biasanya dilakukan oleh seorang pendidik, salah satunya adalah dengan mengadakan remedial. Guru sebagai pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Karena itu, guru dalam proses pembelajaran harus memperhatikan kemampuan peserta didik secara individual agar dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal dan dapat mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Hal inilah yang mendasari diperlukannya sebuah konsep diagnostik kesulitan belajar serta pengajaran remedial yang dilakukan untuk mengatasi salah satu masalah penting di dunia pendidikan tersebut. Oleh karena itu, simak dengan seksama penjelasan saya berikut ini. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep dasar diagnosis kesulitan belajar. Sebelum lanjut lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu kesulitan dalam berbicara dan bahasa. 2. Permasalahan dalam hal kemampuan akademik. 3. Kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori di atas. Diagnosis yang sebenarnya terhadap kesulitan belajar dilakukan dengan metode uji standar. Lalu, faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya kesulitan belajar? Yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari 2 macam. Yang pertama, faktor internal dari dalam diri peserta didik, baik fisik maupun psikis. Dan yang kedua, faktor eksternal seperti faktor keluarga, sekolah, dan media massa. Pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Apa sajakah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi murid yang mengalami kesulitan belajar? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, menandai murid dalam suatu kelas atau dalam satu kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, baik yang sifatnya umum maupun khusus,
dalam mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua, teknik yang ditempuh bermacam-macam, antara lain meneliti nilai ulangan yang tercantum dalam rekod akademik, menganalisis hasil ulangan yang melihat sifat kesalahan yang dibuat, kemudian melakukan observasi pada saat murid dalam proses belajar mengajar, mengamati tingkah laku dan kebiasaan murid di dalam mengikuti satu pelajaran tertentu. Mengamati tingkah laku murid dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu yang diberikan di dalam kelas. Berusaha mengetahui kebiasaan dan cara belajar murid di rumah melalui checklist atau melalui kunjungan rumah. Kemudian mendapatkan pesan atau pendapat dari guru lain, terutama dari wali kelas, guru pembimbing, dan lain-lain. Kemudian materi ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai tindak lanjut diagnosis kesulitan belajar. Setelah diadakannya diagnosis dalam kesulitan belajar, maka ada langkah-langkah selanjutnya dalam menentukan tindak lanjut siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu dalam tindak lanjut diagnosis kesulitan belajar, yaitu beberapa hal penting. Di antaranya, yang pertama, analisis hasil diagnosis. Data dan informasi yang diperoleh guru melalui diagnostik kesulitan belajar perlu dianalisis sedemikian rupa sehingga kesulitan khusus yang dialami siswa yang berprestasi rendah itu dapat diketahui secara pasti. Yang kedua, menentukan kecakapan bidang bermasalah berdasarkan hasil analisis tadi. Guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan. Bidang-bidang kecakapan bermasalah ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru sendiri. 2. Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru dengan bantuan orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat ditangani baik oleh guru maupun orang tua. Kemudian bagaimana solusinya jika dalam bidang kecakapan yang tidak dapat ditangani atau terlalu sulit untuk ditangani baik oleh guru maupun orang tua, dapat bersumber dari kasus-kasus tunagrahita, yaitu lemah mental, dan kecanduan narkotika. Solusinya adalah para siswa yang mengalami kedua masalah tersebut tidak hanya memerlukan pendidikan khusus, akan tetapi juga memerlukan perawatan khusus. 3. Menyusun program perbaikan. Apa sajakah susunan program perbaikan ini? Nah, dalam hal menyusun program pengajaran perbaikan atau remedial teaching, sebelumnya seorang guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tujuan pengajaran remedial. 2. Materi pengajaran remedial. 3. Metode pengajaran remedial. 4. Alokasi waktu pengajaran remedial. 5. Evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti pengajaran remedial. Kemudian yang keempat, melaksanakan program perbaikan. Pada prinsipnya, program pengajaran remedial itu lebih cepat dilaksanakan.
Tentu saja akan lebih baik. Tempat penyelenggaraannya bisa di mana saja, asal tempat itu memungkinkan siswa memusatkan perhatiannya terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut.